Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi komentar berita kali ini menyoroti soal saldo anggaran lebih yang disingkat SAL yang bisa dipinjamkan kepada BUMN, BUMD, ataupun pemerintah daerah. Nah, berita tersebut selama 1-2 hari ini mengemuka di beberapa media karena dinyatakan oleh seorang pejabat Kementerian Keuangan, nanti kita baca, Dirjen, nah tentang kebolehan penggunaan SAL tadi, nanti saldo anggaran lebih nanti kita baca, dipinjamkan kepada Pemda kah, BUMN kah, BUMD kah, tapi pinjaman yang sifatnya jangka pendek. Nah, ternyata dari pemberitaan tersebut, ketentuan itu sudah ada peraturan Menteri Keuangannya yang baru diundangkan, ditandatangani oleh Sri Mulyani 25 Oktober, tetapi resmi diundangkan itu 29 November, jadi belum lama ya, baru setengah bulan. Nah, publik diberi pernyataan 2 hari yang lalu, sebelumnya sudah pernah disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani. Nah, nanti kalau kita ketik di mesin pencarian tentang SAL dipinjamkan untuk, nah itu kita bisa melihat ada CNBC yang 8 jam lalu mengatakan Sri Mulyani izinkan duit nganggur nih ya, dikasih tanda kutip, itu versinya CNBC ya, di APBN jadi pinjaman BUMN Pemda. Bloomberg 20 jam yang lalu, Bloomberg Technos, alasan Menkyu izinkan BUMN Pemda pinjam saldo anggaran lebih APBN. Nah, DDTC News ini buat yang belum akrab, DDTC ini sebuah lembaga terpandang ya dari sisi konsultan pajak, tapi dia punya media ya yang lebih banyak soal pajak tapi juga secara meluas terhadap fiskal. Jadi saya juga sarankan, meski tidak banyak netizen yang kurang tahu ada di DDT News, itu bagus ya untuk salah satu pembanding berita-berita lain. Kumparan juga 4 hari yang lalu malah sudah itu pinjaman saldo anggaran lebih mesti diatur untuk BUMN yang sehat. Ini bisa kita lihat, Kontan juga ada memberitakan, bisnis.com sebelumnya lagi. Jadi karena memang peraturannya sendiri itu tanggal 29 November, nah sudah pernah disampaikan tapi tidak terlalu meluas ya rilisnya, itu sudah ada yang memberitakan. Nah, tetapi ketika kemarin salah seorang pejabat Kementerian Keuangan memberikan penjelasan yang lebih panjang lebar, maka mulai jadi pemberitaan. Nah, kita bacakan dulu yang CNBC Indonesia ya, yang baru pagi tadi diberitakannya. Nah, judulnya Sri Mulyani izinkan duit nganggur di APBN jadi pinjaman BUMN Pemda. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah resmi membuat aturan main, jadi itu berita paragraf pertamanya, BUMN, BUMD, pemerintah daerah, hingga badan hukum lainnya, jadi ada 4 tuh yang disebut, bisa mendapatkan pinjaman dari dana saldo anggaran lebih SAL APBN. Nah, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 288 Tahun 2024 tentang tata cara pemberian pinjaman yang bersumber dari dana SAL. Nah, itu sudah berlaku sejak 29 November. Nah, CNBC Indonesia ini mengutip dari penjelasan Direktur Jenderal Dirjen Perbendaharaan Kementerian Negara, Astera namanya, nama Pak Astera Primananto Bakti. Nah, ini dikatakan merupakan sumber pembiayaan untuk mengoptimalisasi dana yang menganggur, cash idle. Nah, jadi CNBC memberi judul dana nganggur itu adalah memang ternyata dari pernyataan dari Dirjen Perbendaharaan Negara. Saya sudah baca PMK-nya ya nggak ada kata-kata nganggur kalau di Peraturan Menteri Keuangannya ya. Nah, dijelaskan lebih lanjut oleh Dirjen tersebut, ini maksudnya adalah supaya memperkuat cash management kita dalam hal kita punya idle cash. Ini dari sudut pandang pengelolaan keuangan negara ya, bukan dari sudut yang dipinjami. Jadi kita bisa beri bantuan likuiditas secara terukur. Tadi Pemda, BUMN, BUMD, dan badan hukum lainnya itu terukur governance-nya, jadi tetap berdasarkan governance ya, GCG,
kepada tadi BUMN BUMD. Nah, lalu jadi meningkatkan optimalitas kas yang disimpan yang kelompok besarnya adalah SAL. Karena dengan pinjaman tersebut si APBN memperoleh hasil ya, karena imbal hasil yang namanya pinjaman selalu pakai imbal hasil pakai bunga. Nah di si CNBC rupanya sudah melihat PMK-nya, jurnalisnya, itu disebutkan. Jadi tidak mengutip kepada asteranya ya, tapi dalam PMK tersebut SAL adalah akumulasi neto dari sisa lebih pembiayaan anggaran dan sisa kurang pembiayaan anggaran tahun-tahun anggaran. Jadi akumulasi ini sifatnya. Nah, jadi ada SAL di aset pemerintah. Nah, kurang lebih begitu. Nah, dikatakan juga di PMK, pinjaman dana SAL itu adalah fasilitas dukungan likuiditas berupa pinjaman jangka pendek. Jadi ini perlu digarisbawahi ya, pinjaman jangka pendek yang dapat diberikan pemerintah. Nah, kurang lebih begitu, ada pasal yang menyebutkan itu. Nah, kalau kita baca dari Didi Tici itu serupa ya, tapi agak ada beberapa bagian yang dia highlight, tapi ini sama, mengutip juga si Pak Astera tadi, jadi juga menyebut soal idle cash, sehingga dari sisi pemerintah menurut Dirjen ini akan mengoptimalkan duit yang ada di pemerintah. Di sisi lain dia bisa membantu likuiditas dari yang diberi pinjaman, semacam itu. Nah, di DDTC ada tambahan informasi ya, yang dikutip dari Pak Astera tadi. Jadi SAL yang dipinjamkan terhitung sejak tanggal dimulainya pinjaman hingga tanggal akhir pinjaman. Ya, itu maksimal sampai dengan akhir tahun anggaran. Jadi maksudnya pinjaman ini hanya boleh berlangsung selama tahun anggaran, nggak boleh melewati. Misalnya dia beri pinjaman, jatuh temponya 5 Januari tidak bisa, artinya harus sebelum 31 Desember. Jadi hanya memakai kas atau setara kas yang di dalam tahun anggaran. Nah, saya sudah baca, di sini tidak diinformasikan, tapi saya baca PMK-nya itu maksimal 90 hari. Nah, tanpa melanggar batas 31 Desember. Jadi kalau minjamnya bulan November ya nggak bisa 90 hari kan, harus mungkin 30 hari. Nah, ada informasi dari DDTC News ini, tetap pakai jaminan. Jadi BUMN kah, Pemda kah, BUMD kah yang pinjam itu. Nah, ini badan hukum lainnya ini berarti bisa, misalnya BPJS Kesehatan juga bisa pinjam dengan dana ini dengan durasi jangka pendek. Itu kalau jaminannya, jadi harus pakai jaminan si peminjam. Jaminannya adalah deposito, itu jaminannya paling sedikit 102%. Jadi kalau mau pinjam 100 miliar ya minimal 102 miliar jaminannya. Nah, kemudian dana SAL ditambah bunga, ya, tapi tambah bunga ya berarti nggak boleh lebih dari 102 juga. Nah, kalau dia jaminannya SBN itu nilainya harus 120%. Ini wajar ya, karena si SBN ini kan mengalami fluktuasi harganya sesuai perkembangan yield. Sehingga ada rentang sampai 120% sebagai jaminan. Nah, yang boleh dipinjam maksimal 120%-nya jaminan harus di atas pinjamannya. Kalau deposito kan dia tidak mengalami fluktuasi nilainya kan. Nah, semacam itu. Nah, saya kasih komen untuk memberikan gambaran kepada para pemirsa tentang apa itu SAL. Tadi sudah dikatakan SAL itu adalah sisa saldo anggaran lebih. Itu nama jenis aset di pemerintah. Ya kalau kita rumah tangga itu ya salah satu jenis itu. Ini kas dan setara kas kurang lebih begitu ya. Ada isi berangkas kita yang namanya SAL. Nah, itu kita bisa melihatnya dalam neraca atau dalam perubahan saldo anggaran lebih. Jadi ada catatan tentang berapa saldo anggaran lebih yang dimiliki oleh pemerintah, yang merupakan akumulasi dari sisa lebih atau sisa kurang dari tahun ke tahun. Jadi kalau bicara APBN kan dia arus. Jadi misalnya kelebihan tahun 2023 itu sebutlah 50 triliun. Nah, itu kan arus di tahun 2023. Tapi di 31 Desembernya dia harus dikaitkan dengan saldo-saldo sebelumnya, dari sisa sebelumnya saldo. Nah, tercatat saldo anggaran lebih di tahun 2023
itu dengan perhitungan tertentu ya, nanti kita lain kali kita akan melihat tentang soal penyesuaian, tapi langsung aja ke baris bawahnya itu sebanyak 458 triliun kita bulatkan ya. Nah, jadi 458 triliun per 31 Desember 2023. Nah, kalau yang di kanannya itu neraca. Jadi pemerintah itu punya informasi setiap akhir tahun setelah diaudit oleh BPK, ada informasi tentang salnya, ada informasi tentang neracanya. Hubungannya apa? Nah, si sal ini tentu harus ada di aset. Maksudnya bentuknya, karena sal itu bisa berupa cash, uang kas, setara kas itu setara kas dan setara kas itu misalnya deposito dan sebagian besar di Bank Indonesia. Itu kan masuk kepada aset lancar. Tetapi aturan main tentang sal itu memungkinkan sal itu bentuknya adalah surat berharga jangka pendek. Ya, surat berharga jangka pendek. Jadi dia bisa ada di kas, aset, bisa ada di ada piutang jangka pendek lah, kurang lebih begitu ya. Jadi bisa dicari baik piutang bukan pajak dan seterusnya. Masuk ke sini. Karena kalau kita lihat aset lancar itu hanya 430, jadi lebih banyak salnya kan. Nah, maka sal itu ada di beberapa bagian dari aset lancar. Tidak hanya di kas dan setara kas. Itu dulu gambaran bentuknya. Jadi bentuk sal adalah uang, setara uang, dan surat berharga jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah terkait dengan sisa-sisa lebih, bisa juga terjadi sisa kurang sebenarnya, tapi umumnya sisa lebih dari tahun-tahun sebelumnya yang terkumpul hingga 31 Desember. Nah, nanti 31 Desember 2024 ada datanya lagi. Nah, lalu saya menggambar bahwa ini sama ya 1, 2, 3 ini. Nah, ini. Nah, kalau digambar itu ini tadi yang 459 2023. Sebenarnya di tahun 2023 sisa lebihnya hanya 19,4. Nah, tetapi karena sebelumnya 479 harusnya tambah ini. Tetapi sepanjang 2023 itu ada penggunaan sal. Nah, kembali ke atas tadi ya. Jadi ada penggunaan sal. Jadi akumulasi tapi boleh digunakan. Ada aturannya menggunakannya. Ada yang soal sepersetujuan DPR, di APBN. Jadi ini yang biru menunjukkan arus dari tahun ke tahun, lalu disesuaikan dengan penggunaan di tahun yang bersangkutan, yang sudah disetujui DPR. Lalu ada juga penyesuaian pembukuan, karena beberapa nilai bentuk sal tadi kan ada yang meningkat. Nah, itu maka ditambahkan. Maka ini saldonya. Jadi sekarang kita bicara ini, catatan saldonya adalah 31 Desember 2023. Kita belum tahu nih sampai 31 Desember 2024. Nah, bagaimana selama ini? Selama ini yang orange ini dipakai untuk bagian yang dicatat di APBN. Jadi APBN itu ada pendapatan, ada belanja, kemudian surplus atau defisit, lalu ada pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut jika defisit, dan umumnya defisit. Nah, salah satu sumber membiayai defisit itu adalah sal. Tapi memang sebagian besar adalah dengan utang baru. Nah, kadang-kadang dipakai sal. Jadi sal ini bisa kita umpamakan ada brankas nih, ada duit brankas milik pemerintah. Itu bisa dipakai. Nah, tetapi harus disetujui DPR dan harus dianggarkan di APBN. Kadang dipakai 50, 25, ada juga tahun yang tidak dipakai. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, tetapi kali ini ada aturan baru. Si sal itu boleh dipakai. Tidak dalam konteks terdata di APBN secara langsung. Maksudnya terdata secara langsung itu tidak dianggarkan kayak mau dipakai 50, tidak. Dipakai dalam keperluan jangka pendek. Nah, tadi untuk meminjami BUMN, meminjami BUMD atau Pemda. Nah, ini memang tidak melanggar APBN-nya kan, karena nanti harus dikembalikan sebelum 31 Desember. Jadi nggak kelihatan kalau di daftar ini, nanti nggak kelihatan sebagai pembukuan ini. Itu maksudnya. Nah, tetapi memang menimbulkan pertanyaan serius ya, bahwa selama ini bagaimana sih duit sal 400-an triliun itu digunakan? Nah, kalau kita baca-baca di laporan keuangan pemerintah atau dokumen-dokumen yang terkait, itu ya dipakai tadi. Ada yang memang ditaruh di Bank Indonesia, ada yang berbentuk surat berharga jangka pendek, dipakainya lebih untuk cash flow pemerintah sendiri. Kan pemerintah nerima pajak, kadang-kadang ada bulan-bulan yang ada keperluan cash flow.
Nah, ini kan tidak perlu ada di APBN karena istilahnya dipakai sebulan 2 bulan. Bisa kebayang ya bahwa Januari, Februari itu harus bayar pegawai, bayar apa, sementara kasnya terbatas, pendapatan pajak, pendapatannya belum banyak. Nah, itu boleh dia pakai keperluan cash flow berdasar selama ini untuk cash flow pemerintah sendiri. Nah, sekarang ditambahi cash flow-nya bisa untuk dipinjamkan. Nah, kelebihannya ya itu bisa memperoleh hasil. Tapi kita harus melihat nanti pelaksanaannya. Ini meskipun ada aturan harus governance, harus kurang dari 90 hari. Tapi saya tidak tahu, nanti kita tunggu saja setelah berjalan mestinya bagaimana. Mestinya BPK harus lebih cermat terhadap hal ini. Kita berharap mudah-mudahan peraturan Menteri Keuangan ini bukanlah sesuatu yang mencari-cari, karena nampaknya mulai ada kesulitan di BUMN sehingga perlu ada arus kas yang lebih mudah, lebih cepat, dan bisa jadi lebih murah kan. Nah, tetapi apa dampaknya terhadap pengelolaan APBN? Terpaksa kita belum bisa menganalisis. Saya hanya ingin menekankan ini DPR harus waspada, para pengamat juga harus mulai memperhatikan. Sayangnya informasi perjalanannya ini agak susah, karena kan tidak ada informasi mingguan atau bulanan tentang ini. Di APBN kita pun pasti tidak ada nanti. Demikian ya, jadi sekali lagi saya sebagai pengamat fiskal itu hanya berharap peraturan-peraturan seperti ini bukanlah peraturan tambal sulam yang hanya untuk mengatasi masalah-masalah jangka pendek, namun bisa berakibat jangka panjang jika janji untuk prudent, untuk governance tidak dipenuhi.